yang mana sudah kita lihat bersama begitu ya. Baik indeks harga saham gabungan dan juga rupiah bergerak cukup apik di sepanjang hari ini. Rupiah kita menguat, begitupun dengan indeks harga saham gabungan kita yang juga ditutup menguat pada perdagangan di hari ini. Kiranya ada sentimen positif apa di sana yang juga mampu memberikan tenaga atau booster tersendiri bagi penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini? Memang sentimennya ada dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Kalau dari luar negeri udah jelas itu dari US sendiri ya, bahwa pekan depan tanggal 17-18 akan ada kebijakan dari The Fed sendiri yang dimana sudah sangat optimis sekali akan ada pemangkasan suku bunga. Cuma mungkin pemangkasan suku bunganya tadinya kan awalnya pasar itu optimis di 50 basis point ya. Tapi karena data tenaga kerja US yang rilis pada pekan ini menunjukkan data penganggurannya turun dari 4,3% menjadi 4,2%. Kemudian data non pertaniannya juga ternyata naik 142.000. Jadi mau nggak mau di sini para pelaku pasar harus pesimis bahwa untuk pemangkasan suku bunganya berada di level 25 basis point. Tapi menurut saya itu masih berada di angka yang cukup baik, menandakan bahwa The Fed sudah mulai menuju era suku bunga rendah ya. Karena kan di sana juga memang membutuhkan booster untuk meningkatkan perekonomiannya agar tidak terjadi soft landing. Otomatis ketika The Fed ini akan memangkas suku bunga, ini tentu akan menjadi kabar baik untuk pergerakan IHSG juga dan juga terutama untuk rupiah gitu. Jadi setiap transaksi yang berhubungan dengan rupiah dan dolar, ekspor dan impornya ini akan otomatis juga terdampak dari penurunan dolar sendiri atau penguatan terhadap rupiah. Kemudian kalau dari dalam negeri, di mana kan hari ini ada rilis dari penjualan eceran ya Bram, yang seperti saya sebutkan tadi ada indeks penjualan real atau IPR kita itu di periode Agustus itu meningkat 212,4 atau tumbuh 4,5% secara tahunan, yang dimana IPR-nya itu di dalamnya terdorong dari segmen makanan dan minuman tumbuh 6,5%, ada sandang juga di 3,4%, bahkan juga ada suku cadang dan aksesoris di 1,7% dan juga bahan bakar kendaraan bermotor yang tumbuh 1,7%. Jadi data-data tersebut yang memang mendorong pergerakan IHSG dan juga rupiah hari ini. Oke, baik. Anda sebutkan ada sentimen global dan juga sentimen dari dalam negeri. Sebetulnya para pelaku pasar lebih melihat yang mana atau lebih terefleksikan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan, atau justru saat ini yang terjadi adalah mata para pelaku pasar masih berfokus pada pemangkasan suku bunga The Fed? Kalau menurut saya lebih ke global ya kan, sampai sentimen untuk IPR itu menurut saya nggak terlalu besar ya. Walaupun kemarin kan kelas menengah kita kan sempat turun ya datanya, kemudian daya beli juga melemah karena terbukti dari deflasi kita 4 bulan beruntun. Tapi di periode Agustus ini sudah mulai menunjukkan ada tanda perbaikan, indeks keyakinan konsumen kita juga tercatat naik, kemudian penjualan real kita juga mencatat naik. Harapannya nanti di kuartal 3 daya beli bisa meningkat lagi dan bisa mendukung sektor-sektor lainnya di luar yang berhubungan dengan suku bunga seperti ada finance, teknologi dan juga properti. Oke, masuk ke pekan kedua begitu ya di bulan September 2024 ini, apakah Anda juga melihat ada arus aktivitas beli asing yang sudah terjadi pada indeks harga saham gabungan kita, Susi? Ya, kalau saya lihat memang dalam sepekan ini lumayan ya, kita perhatikan dulu ya Bram, karena saya harus melihat datanya. Tapi kalau misalkan secara weekly, kalau kita lihat memang dari data asing sendiri untuk all market di sini tercatat 2,33 triliun ini dalam sepekan ya. Kalau kita lihat untuk net sell asingnya hanya 290 miliar saja. Berarti kan di sini menandakan asing itu lebih banyak membeli dibandingkan membuang barang ya. Karena memang salah satu pasar kita, emerging market kita itu masih cukup baik karena perekonomian kita masih tumbuh di atas level 5%. Kemudian kalau kita perhatikan suku bunga kita juga masih relatif stabil walaupun memang masih berada di level 6%-an ya. Tapi kan kita ekonominya masih cukup baik, apalagi dari sektor perbankan kita juga secara pertumbuhan kreditnya masih di atas level 12%. Jadi menurut saya perekonomian Indonesia itu masih cukup baik. Ditambah nanti ada pemangkasan suku bunga The Fed yang biasanya BI ini juga akan mengekor nih Bram. Kalau mengekor otomatis ini menjadi kabar baik lagi untuk sektor finance, properti dan juga teknologi. Oke, baik. Dari aktivitas transaksi dari pelaku pasar yang Anda amati begitu ya, Susi Setiawati, apakah ini juga timbul suatu indikasi bahwa memang pasar sudah mulai price in di dalamnya? Ya kalau price in itu sebenarnya tergantung sih ngambil sahamnya yang mana Bram. Baik. Gitu ya, cuma kalau memang dari IHSG menurut saya masih bisa menyentuh level 7.800-an hingga akhir bulan ini. Karena memang banyak sentimen positif yang menurut saya yang masih mendukung pasar emerging market terutama IHSG dan juga pergerakan rupiah. Kemudian kalau Bram perhatikan akhir-akhir ini properti ini naiknya lagi luar biasa banget Bram. Kalau Bram megang saham properti ya kayaknya harusnya udah cuan luber sih Bram ya. Itu kalau kita perhatikan dalam 1 bulan rata-rata harga saham properti itu udah meningkat 20 hingga 30%.
Karena memang salah satunya terdorong dari ada insentif PPN yang masih lanjut ya untuk dari dalam negeri. Kemudian dari sentimen suku bunga. Jadi menurut saya masih banyak sentimen-sentimen yang memang mendukung dari beberapa sektor yang justru kenaikan saham-saham ini mendukung dari pergerakan ISG juga. Oke, baik. Kita bergeser sedikit untuk mengamati mata uang Garuda kita, begitu ya. Apakah Anda nilai juga dan Anda analisa begitu mata uang Garuda kita sebetulnya sedang berperforma cukup baik terhadap dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang lain, Susi? Ya, kalau kita perhatikan memang rupiah kita nih sekarang sudah berada di level yang cukup baik. Kemarin kan sempat 15.300-an ya, Bram. Tapi sayangnya hari ini dan hari kemarin harus balik lagi di level 15.400-an. Ya menurut saya wajar aja, namanya setiap ada kenaikan pasti ada penurunan ya. Tapi kalau melihat dari sentimen hingga akhir bulan ini, harusnya rupiah itu masih bisa balik lagi di level 15.300-an. Mengingat The Fed ini akan melakukan pemangkasan suku bunga 25 basis point di 17 hingga 18 September nanti.